Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat sahabat Bayung Radio dimanapun Anda berada ya. Jumpa kembali yang tentunya di sore hari ya, yang cukup mungkin mendung ya di kawasan Bayung Lincir dan sekitarnya ya. Jumpa kembali yang tentunya di acara kita kajian kesehatan Islam ya, bareng Bang Adam dan juga narasumber kita ada Ustadz. Sore nih Pak Ustadz. Ya, selamat sore. Gimana kabarnya nih Pak Ustadz? Alhamdulillah, kondisi sehat walafiat, tidak ada kurang satu apapun insya Allah. Alhamdulillah. Ya. Iya, gimana nih Pak Ustadz untuk di sore hari ini kita tema apa nih? Ya, sore ini kita mau bincang-bincang yang sesuatu yang mungkin bermanfaat mudah-mudahan untuk kita semuanya. Ya, amin. Terutama untuk pasangan suami istri ini. Ada beberapa hal yang sering terjadi dalam kisah rumah tangga begitu ya. Kita ingin membicarakan sebuah sihir perceraian, Bang Adam. Nah, agak ngeri-ngeri dikit. Waduh, ini nampaknya tema di iya, sore hari ini temanya ini sangat menarik nih Pak Ustadz ya. Ya, karena memang banyak sekali yang terjadi permasalahan di rumah tangga. Betul ya, sekali, khususnya di kawasan kita ya, yang tentunya ya kadang-kadang hal-hal yang sepele menimbulkan permasalahan yang sangat besar nih Pak Ustadz. Iya. Nah, sangat disayangkan sekali ya, yang tentunya mudah-mudahan dengan sore hari ini ya, yang ada masalah mungkin segera diselesaikan Pak Ustadz ya. Iya. Yang mungkin tidak ada masalah sampai ke depannya tetap tidak ada masalah gitu ya. Sampai pergi ke tukang sihir ya. Jadi temanya ini sihir taprik atau pemisah ya. Pemisah atau sihir perceraian. Waduh. Ya, agak-agak ngeri dikit, agak berat nih kajiannya. Iya, tapi kita buat santai saja. Santai ya. Langsung mulai nih. Iya, langsung saja nih Pak Ustadz ya. Baik, para pendengar sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah sore hari ini kita berjumpa kembali dalam kondisi sehat walafiat, tidak ada kurang satu apapun. Cuacanya juga membawa keberkahan insya Allah dengan gerimis-gerimis yang gerimis mesra ya. Mudah-mudahan akan menambah kemesraan suami dengan istri ini insya Allah. Para pendengar sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernikahan ini tentu ketika menikah, ketika sering mendengar istilah sakinah mawaddah warahmah begitu ya, atau sering orang menyebutnya samawa begitu. Setiap rumah tangga pasti berharap seperti itu. Dan kalau kita perhatikan para pendengar sekalian, pernikahan itu adalah sebuah ibadah yang paling lama gitu, waktunya begitu ya kan, paling banyak menyita waktu ya kan, dan paling banyak mungkin kalau hitung-hitungan pahala barangkali lumayan banyak nih pahala yang bisa kita kumpulkan dari ibadah yang satu ini, yaitu ibadah berumah tangga. Kita bayangkan dari akad nikah kita mengucapkan saya terima nikahnya dengan mas kawin yang tersebut, maka pada saat itu tanggung jawab seorang istri kepada suami atau sebaliknya tanggung jawab suami terhadap istrinya ketika itu diniatkan karena melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan karena ibadah karena Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu bernilai ibadah sudah seperti itu. Jadi kita bisa bayangkan nih, kalau usia pernikahan itu mungkin menikah di usia 25 tahun, kemudian Allah mengambil umur seseorang itu 75 tahun, maka 50 tahun ibadah itu adalah ibadah yang sangat panjang. Bayangkan dalam sehari misalnya, dari berangkat kerja itu adalah demi untuk menafkahi keluarga, kan begitu ya Bang Adam? Iya. Nah, itu adalah sebuah ibadah yang panjang dari pagi kerja gitu kan, kemudian sampai ke siang, sampai ke malam, kadang pulang malam, kadang pulang besok lagi. Itu adalah ibadah-ibadah yang hubungannya dengan rumah tangga. Dan endingnya adalah ketika seseorang melaksanakan pekerjaan-pekerjaan itu, maka ending yang ingin diraih adalah sebuah kebahagiaan di dalam rumah tangga. Tetapi tidak sedikit kemudian yang rumah tangga itu kemudian menjadi tidak harmonis adanya karena sesuatu hal, dan salah satunya adalah yang akan kita bahas hari ini, mengerucut kepada sebuah perceraian atau sebuah perpisahan yang disebabkan oleh gangguan sebuah sihir atau orang-orang yang melakukan sihir, yaitu salah satunya yang kita bahas hari ini adalah sihir tafrik
atau sihir perceraian atau sihir perpisahan. Kita bisa melihat dalam surat Al-Baqarah ayat 102 yang ayatnya di pertemuan yang lalu sempat saya bacakan. Di dalam ayat tersebut, di ayat Al-Baqarah 102 tersebut ada sebuah ayat yang terselip di tengah-tengah ayat tersebut. Di antaranya adalah dengan sihir itu maka mereka yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Mereka memisahkan antara dua orang yang saling menyayangi. Nah, dalam hal ini adalah yang kita bahas, orang yang saling menyayangi ini adalah suami dengan istri. Nah, maka sejarah dari sihir pemisah ini sebenarnya sudah ada semenjak zaman dahulu kala, dan bahkan sebelum Nabi Muhammad lahir, sihir ini di zaman Nabi Musa sudah ada, dan sampai dengan hari ini fakta-faktanya yang kita temui di lapangan itu masih ada yang namanya sihir pemisah. Faktornya bisa beberapa hal, Bang Adam. Jadi faktor orang melakukan sihir untuk memisahkan suami dengan istri ini cukup beragam begitu. Ada yang mohon maaf begitu, barangkali dulu di masa lalu begitu cintanya tidak kesampaian begitu ya. Sehingga mungkin sudah berlalu waktu pun ternyata rasa itu masih membekas di hatinya. Sudah berlalu 10, 20 tahun dan lain sebagainya, tapi ternyata setan masih sangat pandai untuk menggodanya, sehingga bagaimana caranya supaya terjadi perceraian di antara keduanya, dan barangkali dia memang ada keinginan untuk memperistri seseorang yang sudah bercerai tersebut. Nah, ini barangkali yang paling sering dihadapi ya di dalam rumah tangga. Makanya cobaan hidup ini sangat banyak. Orang yang dikaruniai dengan tampilan fisik, wajah yang di atas rata-rata cantik atau mungkin ganteng begitu, kayak Bang Adam misalnya. Dia harus hati-hati nih. Jangan-jangan ada yang mau misahin nih Bang Adam dengan istrinya. Ini harus ada pagernya ini, pagernya. Ya, guyon. Iya. Ya, jadi artinya tidak memandang fisik, kadang seseorang kemudian digoda imannya oleh setan untuk merusak rumah tangga orang lain itu tidak harus fisik, mungkin dari sisi yang lain, mungkin dari sisi harta benda dan lain sebagainya, yang kadang-kadang juga karena namanya cinta ini kadang-kadang kalau sudah dikuasai oleh nafsu dan ditunggangi oleh setan, maka dia tidak lagi melihat apakah dia kaya, apakah dia menarik, cantik atau ganteng dan sebagainya, tapi hal ini sangat bisa terjadi kepada diri seseorang. Nah, ini adalah hal yang pertama yang mungkin melatar belakangi seseorang kemudian melakukan sihir tafrik ini, atau melakukan sebuah cara ya untuk memisahkan suami dengan istri seseorang. Kemudian yang selanjutnya ini adalah true story juga, bahwa kadang-kadang pemisahan atau tafrik, memisahkan antara suami dengan istri ini juga kadang-kadang bukan hanya orang ketiga saja yang menyebabkan itu, tetapi dalam internal rumah tangga atau dalam internal keluarga dekat juga kadang-kadang terjadi. Misalnya, mohon maaf, ketika seorang mertua kemudian mendapatkan menantu yang bukan idaman dia, gitu misalnya, gitu. Kemudian setelah terjadi sebuah rumah tangga gitu, pernikahan, perkawinan. Nah, ternyata di tengah-tengah perkawinan itu ada sesuatu yang membuat orang tua atau mertua ini merasa tidak nyaman dengan menantunya misalnya gitu. Dan kemudian si mertua ini misalnya melakukan sesuatu karena dia memang ingin anaknya mendapat jodoh yang lebih baik barangkali atau dan lain sebagainya. Maka kemudian karena imannya digoyahkan oleh setan tadi, kemudian datanglah kepada seseorang untuk menyihir keluarga tersebut, sehingga terjadilah perpisahan di antara mereka. Nah, ini adalah hal yang kedua yang kadang-kadang sering terjadi, yang melatar belakangi seseorang melakukan sihir tafrik atau sihir pemisah gitu. Nah, ini adalah hal yang kadang-kadang terjadi yang menyebabkan kemudian keluarga tersebut tercerai-berai gitu, Bang Adam. Gitu. Kemudian yang selanjutnya ada beberapa juga penyebab kenapa sih orang
mau memisahkan suami dan istrinya gitu. Ternyata bukan modusnya, tujuannya itu adalah sebenarnya ingin menghancurkan perekonomiannya. Misalnya sebuah persaingan usaha, misalnya seseorang yang bersaing dalam usaha, bersaing ini tidak harus sama gitu. Kadang-kadang karena kedengkian dalam dirinya, kebencian seseorang dalam dirinya, ingin bagaimana usahanya hancur, ekonominya tidak seperti yang sekarang. Ini adalah biasa latar belakangnya adalah rasa iri, dengki, ya kan, atau dalam bahasa syariat ini disebut dengan hasad, ya kan. Hasad yaitu ingin, kalau iri itu hanya tidak suka, Bang Adam. Kalau dengki itu sudah di atasnya lagi. Kalau iri, dia hanya tidak suka orang lebih dari dia, gitu. Nah, ini iri. Tapi kalau dengki, dia tidak suka seseorang ini di atas dirinya dari sisi pencapaian, baik ekonomi, strata sosial dan sebagainya. Kemudian dia berupaya bagaimana apa yang didapatkan oleh kawan sebelah ini, dia kemudian hilang dari dalam dirinya, gitu. Jadi artinya iri dengan dengki ini adalah satu proses sebenarnya. Iri adalah awal-awalnya, dengki adalah kemudian dia melakukan sesuatu untuk menghilangkan nikmat tersebut dari diri seseorang. Nah, karena dia iri dengki dengan seseorang itu, kemudian dia melakukan sihir tafrik ini, yaitu memisahkan antara kedua suami istri ini. Tujuannya adalah sebenarnya adalah ingin menghancurkan kebahagiaannya secara menyeluruh, ya, baik secara ekonomi dan sebagainya. Nah, ini na'udzubillah summa na'udzubillah, mudah-mudahan kita semuanya terhindar ya dari hal-hal yang seperti ini. Nah, inilah tiga latar belakang kenapa kadang-kadang seseorang digoda oleh setan untuk melakukan sihir tafrik atau sihir pemisah ini. Nah, begitu kadang ini latar belakangnya. Ya, oke nih, itu tadi latar belakangnya sahabat Bayung Radio ya. Ini nampaknya benar kata lagu tuh ini, Pak Ustadz ya. Cukup satu kali katanya ya. Jadi nikah itu cukup satu kali gitu ya. Cukup satu kali tadi katanya. Mudah-mudahan itulah harapan kita semuanya, dan setiap pengantin baru mungkin sama, maka dia akan berpikir seperti itu, ya kan. Tetapi kemudian dalam perjalanannya kemudian banyak godaan, banyak onak duri, kalau berlayar berarti banyak ombak, ya kan? Badai dan sebagainya, yang kemudian membuat seseorang kadang-kadang tergoda untuk melakukan sesuatu yang dilarang dalam ajaran agama. Iya, oke nih Pak Ihsan, tapi sebelumnya mungkin sahabat Bayung Radio yang mau bertanya, boleh silahkan. mau bercerita bisa di layanan call center kita di 0822 1026 5674 ya, karena nampaknya udah ada ya tadi yang masuk ya, mungkin malu mau bingung mau nanya apa nih Pak Ustadz. Tapi ada juga yang langsung WA kita ya dari kawasan Muara Bahar. Kita non-name namanya ya, tidak disebutkan namanya, lagi monitor juga ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan di sore hari ini dapat bermanfaat ya. Ini kawasan Muara Bahar ya. Oke, langsung nih Pak Ustadz lanjut lagi. Baik ya, perlu kita tahu beberapa ciri bahwa seseorang ini terkena gangguan, yaitu sihir tafrik. Jadi kadang-kadang seseorang bingung, kenapa rumah tangga saya seperti ini, padahal dia tidak menginginkan itu, gitu. Salah satunya adalah kita akan menyebutkan di sini ciri-ciri bahwa kemungkinan, gitu. Jadi kemungkinan itu yang saya sebutkan, saya sering menyampaikan bahwa ini bukan sebuah kepastian, ini hanya tanda-tanda saja, gitu. Yang barangkali ketika itu ada bisa berkemungkinan seseorang terkena sihir tafrik atau sihir pemisah. Baik, saya sebutkan yang pertama, ciri-ciri daripada orang yang terkena sihir tafrik atau sihir perceraian, ya. Yang pertama adalah terjadinya perubahan yang cukup drastis, yang sangat drastis bahkan, yang semula saling mencintai kemudian saling membenci, dan munculnya keraguan serta kecurigaan di antara keduanya. Nah, ini yang pertama. Jadi yang awalnya biasa-biasa saja gitu kan, yang awalnya datar-datar saja atau bahkan romantis kan, baik kan, hubungannya hangat keluarga tersebut, suami istri tersebut, dengan tidak ada sebab yang tertentu kemudian terjadilah hal yang sebaliknya. Jadi terjadi sebuah percekcokan yang
saling membenci dan bahkan saling mencurigai gitu. Nah, jadi saling mencurigai juga mencurigai dalam hal yang memang tidak ada sebab tertentu. Artinya misalnya HP-nya nih masing-masing juga ada kuncinya gitu. Nah, kalau sekarang seperti itu ya kan. Curiga yang pertama itu biasanya bukan sering keluar malam. Karena sekarang orang mohon maaf gitu kan, orang yang selingkuh dia tidak harus bertemu di dunia nyata, kan dia bisa bertemu di dunia maya kan begitu kan. Nah, maka kalau curiga yang pertama itu biasanya pasti HP-nya dulu, HP-nya dikunci nah gitu, suaminya tahu tidak kunci dari HP tersebut atau sebaliknya HP istrinya dikunci dan tahu tidak kunci dari HP tersebut. Nah, kalau seseorang sudah memiliki tanda-tanda misalnya sering nelpon ngumpet-ngumpet gitu kan. Kalau ada istrinya ada panggilan suaminya nggak mau ngangkat gitu kan. Nah, itu kemungkinannya dua. Satu ditagih oleh ini debt collector. Yang kedua adalah orang yang sedang barangkali memiliki hubungan di luar pernikahannya gitu. Kalau ciri-ciri ini ada, maka bisa jadi suami dengan istri saling mencurigai. Tetapi yang kita maksudkan di sini adalah kecurigaan yang tidak beralasan. Artinya dia kerja seperti biasanya, pulang juga seperti biasanya. Tapi kemudian timbullah sebuah suuzon di antara masing-masing karena memang ditanamkan sesuatu biasanya oleh si tukang sihir ini dan orang yang menyihirnya yang diletakkan sesuatu entah seperti apa meletakkannya teknisnya gitu. Yang penting mereka kerjasama dengan jin dan mereka saling mengadu domba di antara keduanya. Nah, ini para pendengar sekalian perlu berhati-hati itu, jangan sampai seseorang ketika mengalami ini kemudian diperpanjang diteruskan masalah yang kecil kemudian besar-besarkan dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya yang kedua, kalau tadi yang pertama berubah drastis, saling mencintai menjadi saling membenci. Yang kedua adalah membesarnya sebab-sebab perselisihan meskipun hanya pada hal-hal yang sepele. Jadi hal-hal yang kecil, misalnya ketika pulang tidak disediain air minum, kemudian dia marah-marah besar ya, dan oleh sebab itu kemudian terjadilah hal-hal yang lebih besar lagi. Misalnya, maka bisa jadi ini adalah salah satu ciri atau tanda-tanda orang terkena sihir tafrik atau sihir perceraian. Kemudian yang ketiga, berubahnya perangai suami di mata istrinya dan berubahnya perangai istri di mata suaminya, sehingga seorang suami selalu melihat istrinya dalam wajah dan rupa yang sangat buruk dan demikian pula sebaliknya. Jadi seolah-olah melihat keduanya ini saling membenci. Nauzubillah, ya kan? Saling membenci. Ya kan, bahkan melihat wajahnya juga udah males tuh. Ya kan, udah males, udah kerasa kayak ngelihat siapa aja gitu kan. Nah, maka ketika itu dialami oleh seseorang yang tidak memiliki masalah yang sangat mendasar, maka perlu kita berintrospeksi diri, barangkali bisa jadi terkena gangguan daripada sihir pemisah atau sihir tafrik ini. Yang selanjutnya ciri-ciri yang keempat yang ada seseorang ketika mengalami itu, maka orang yang terkena sihir tafrik ini biasanya menjadi tidak suka terhadap perbuatan yang dilakukan oleh istri atau suaminya. Demikian juga tempat di mana dia duduk di situ, dia tidak suka gitu. Kalau suami biasanya dia akan memilih tidak berada di rumah, walaupun seharusnya dia berada di rumah karena tidak nyaman ya, merasa tidak nyaman berada di rumah itu. Nah, merasa tidak nyaman itu adalah karena sesuatu yang memang tidak ada sebab tertentu. Ya, sekali lagi kalau ada sebab tertentu karena misalnya sedang ada ganjalan pikiran, tidak tersambungnya komunikasi dengan baik antara pasangan, maka itulah hal yang berbeda. Tapi ini tidak ada seperti itu. Tapi malas saja pokoknya di rumah. Gitu bawaannya, udahlah malas lah di rumah, mending nongkrong gitu kan misalnya. Dan sebagainya misalnya. Oke, ini Pak Ustadz, kita potong sejenak ya pembicaraan kita. Ini ada pertanyaan nih Pak Ustadz. Mumpung dia lagi monitor ya, bisa disampaikan langsung mungkin ya. Nah, ini berkaitan mungkin dengan tema yang sudah-sudahnya nih Pak Ustadz. Iya, ini nggak kita sebutkan namanya, dari kawasan Muara Bahar ya, Arang-Arang.
Iya, ini mau nanya nih, gimana nih kalau orang yang belum apa beristri atau Ya, ya. bersuami nih Pak Ustadz, apakah belum dapat jodoh ini apa katanya kena gangguan Sihir. juga bagaimana? Iya. Ya, 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 ya. Ah. Ya, ya, ya. Oke. Terima kasih atensinya gitu. Jadi artinya ada umpan balik ya kalau dalam bahasa Iya. pendidikan. Jadi apa yang kita sampaikan ini berarti memang apa perlu untuk di apa kita ingin seperti ini, ada umpan balik ya. Iya, ini nampaknya luar dari tema hari ini, tapi nggak apa-apa nih Pak Ustadz ya. Tidak apa-apa. Nggak apa-apa ya, Ini juga karena masih ada sambungannya. ada sambungannya. Oke siap. Iya. Oke langsung nih Pak Ustadz. Baik, seseorang yang mengalami hal seperti itu, maka ada sebab yang masuk akal dan ada sebab yang faktor X, ya kan? Faktor X itu yang memang tidak masuk akal gitu. Seseorang yang kemudian belum mendapatkan jodohnya karena yang saya ceritakan kemarin gitu. Maka saya cerita kemarin seorang yang pulang dari ini ya, pulang dari tempat kerja gitu, seorang perempuan, dia pulang dari tempat kerja, ya kan, wah saya pingin naik bis yang AC yang bagus gitu. Nah, ternyata lewat tukang ojek gitu kan, males lah ojek nanti kehujanan jalan gitu ya. Terus artinya terlalu banyak memilih, kemudian dari pilihan itu ternyata tidak terbagi lagi dengan pilihan itu. Artinya ini adalah ada faktor mindset ya kan yang harus dirubah, bahwa jodoh ini Allah kirimkan kepada kita ini memang sudah tertulis, tetapi kita juga harus berusaha. Dan memang pertimbangan di dalam mencari jodoh itu adalah pertimbangan kalau laki-laki maka dia pertimbangan agama, kalau perempuan adalah agama dan akhlak dari seorang laki tersebut. Tapi ketika itu tidak ada, wah saya tidak milih-milih Ustaz gitu kan, saya biasa-biasa aja, saya juga karena pengen segera dapat jodoh, maka saya tidak akan memilih harus A, harus B, syaratnya dan seterusnya. Tetapi orang kalau sudah saya suka, dia tidak suka gitu ya. Dan bahkan dia suka sama saya tidak mau sama sekali gitu. Maka yang seperti ini ketika terjadi berulang-ulang, maka kita patut curiga apakah dalam diri kita memang ada gangguan jin atau tidak. Nah, secara umum penanya Mr. X tadi ya. Ya, Mr. X. Pendengar tadi bahwa bagaimana kita mencireni awal, apa sih mencireni itu kalau bahasa Bayang gitu, ada mendeteksi awal Iya. dalam diri kita ini kira-kira itu gangguan jin atau tidak. Maka tolong perhatikan beberapa tanda yang akan saya sebutkan. Satu, seorang yang terkena gangguan makhluk halus, jin itu kan sama seperti kita ada laki-laki ada perempuan. Maka ketika kita masuk WC ada Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is, berlindung kepada Allah dari setan laki-laki dan setan perempuan. Artinya kadang-kadang ada seorang yang disukai oleh bangsa jin, dia bukan sihir gitu, tapi memang jin yang suka kepada seseorang, kemudian dia tinggal di dalam badan orang itu, Bang Adam. Nah, tinggal di situ dan dia menghalangi untuk menikah karena dia suka dengan si laki-laki ini gitu. Maka ciri-cirinya adalah kalau orang disukai jin, ciri-cirinya adalah satu, sering mimpi buruk yang disertai dengan mimpi yang bertemu dengan seseorang wanita yang tidak dikenal tapi dia sering datang dalam tidurnya. Ini ciri-ciri khasnya gitu. Jadi dia sering datang dalam mimpi. Nah, yang kedua, mohon maaf, sering mimpi basah. Itu ciri yang kedua gitu. Karena ciri mimpi basah ini biasanya adalah ciri memang gangguan dari setan gitu. Orang yang belum menikah biasanya lazim ya mengalami ini, 1-2 kali mengalami ini. Tapi ketika mengalaminya adalah terlalu sering, maka ini bisa menjadi pertanyaan, jangan-jangan dalam diri saya ini ada jin yang mengikuti saya. Kemudian ciri-ciri khusus yang lain, orang yang diikuti jin atau apakah itu sihir, apakah dia jin datang sendiri, biasanya mengalami tidak tertarik dengan lawan jenis gitu. Atau kalau sudah tertarik dengan lawan jenis tersebut, maka ketika sudah mau serius gagal. Nah, saya pernah meruqyah yang seperti ini di Palembang. Saya pernah bercerita di radio ini ketika seseorang memang banyak memiliki, mohon maaf, ilmu pengasihan ya. Yang ilmu pengasihan ini yang waktu itu sangat, kata dia sangat luar biasa ya, menarik perempuan gitu. Dan itu terbukti, saya duduk 1 jam di sana, ada 2 orang perempuan yang nanyakan dia, Bang Adam, mencari dia gitu.
Dan banyak yang ingin melamar dia, bahkan bos-bos besarnya gitu. Iya, kalau satu hari udah berapa nih Pak Ustadz berarti? Kan saya sejam aja di sana duduk itu 2 orang yang nelpon dia nyariin dia. Masya Allah ya, saya bilang berarti ilmu pengasihan itu memang luar biasa dia pelajari. Tapi ternyata apa efek sampingnya adalah jin yang dalam dirinya tidak rela dia menikah dengan siapapun, sehingga ketika terjadi meminang ya kan, atau dia disukai oleh orang, tidak pernah terjadi pernikahan. Nah, solusinya adalah kalau saya sarankan yang mengalami seperti ini coba diruqyah, barangkali ada hal-hal yang memang mengikuti bahwa dia terkena gangguan jin atau tidak, maka itu adalah nanti ya setelah proses ruqyah dilakukan. Tapi cirinya adalah yang disebutkan tadi. Iya, nah itu tadi ya, mungkin lagi monitor yang tentunya Mr. X ya yang di sana. Jadi kalau memang ada nanti di diri Anda bisa ya dihubungin Bang Adam ya, bisa nanti kita musyawarahkan sama Pak Ustadz gitu ya, biar ya yang pastinya cepat-cepat jodoh Pak Ustadz ya. Iya. Ataupun juga memang belum saatnya juga ya. Mau dikasih yang terbaik barangkali. Iya, mungkin amin ya. Oke. Berbaik sangka saja kepada Allah. Betul sekali. Yang pastinya tetap berusaha lah ya. Betul. Oke, lanjut lagi Pak Ustadz dengan materi kita di sore hari ini ya. Itu tadi jawabannya dari pertanyaan Mr. X, yang tentunya yang mau bertanya lagi bisa ataupun juga mau bercerita di layanan call center kita di 0822 1026 5674 ya. Oke nih Pak Ustadz, lanjut lagi. Siap. Tadi sampai kepada orang yang terkena sihir menjadi tidak suka ya terhadap lawan jenisnya. Istri tidak suka kepada suami, suami tidak suka kepada istrinya. Kemudian yang selanjutnya, bagi orang yang sudah bersuami istri, maka sihir ini mohon maaf, seorang laki-laki tidak mampu untuk menggauli istrinya, itu mengadang. Jadi tiba-tiba yang tadinya memiliki kekuatan secara normal begitu kan, tiba-tiba dia tidak bisa menggauli istrinya gitu. Ini disebabkan oleh sihir-sihir, dan ini beberapa kasus pernah saya temui seperti ini. Dan kemudian ini biasanya dilakukan oleh seseorang yang mohon maaf tidak menyukai pernikahan tersebut kan, biasanya dilakukan oleh dalam tanda petik mantan ya. Biasa seperti itu, yang kemudian dia berpikir pendek, padahal kalau dia tahu sihir itu kan perbuatan dosa besar ya kan. Ya, man atakahinan fasalahu an syai'in fasaddaqahu, maka barang siapa yang datang kepada kahin dia kan, tukang sihir, dukun ya, fasalahu an syai'in, dan bertanya tentang sesuatu, maka lam tuqballahu salatun, tidak diterima salatnya arba'ina lailah, 40 hari 40 malam. Masya Allah ya kan, dosa, saking dosanya besar, orang yang datang kepada tukang sihir ini adalah sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Jadi apapun yang dialami oleh kita ya kan, apapun yang dialami oleh kehidupan sehari-hari ini, semuanya adalah sebuah takdir dari Allah Subhanahu wa taala, dan jangan pernah kita kemudian melakukan hal-hal yang mengarah kepada perbuatan sihir ini. Kemudian yang selanjutnya, tidak mampu ya menggauli istrinya ya kan, padahal tadinya sehat walafiat, tidak ada ya apapun ya kan. Kayaknya perlu konsultasi ke Bang Adam juga untuk minum produk herbal di sini ya. Selanjutnya ya, jadi di antara keduanya tidak ada ketertarikan. Nah, karena tidak ada ketertarikan antara suami istri ini biasanya kemudian diikuti dengan tidak adanya rangsangan ya antara suami dengan istri, yang kemudian itu menjadi sebenarnya adalah sebuah hal yang bagian daripada pernikahan yang sah itu sendiri. Nah, karena memang tidak saling respect ya di antara keduanya, maka kemudian nauzubillah kadang-kadang karena sebab inilah kemudian terjadi perceraian. Nah, di dalam Islam sebenarnya kalau kita berbicara tentang penyakit yang berhubungan dengan hubungan suami dengan istri, maka ketika itu penyakit itu disebabkan oleh penyakit yang sifatnya medis ataupun non medis, kemudian istrinya dia sabar, maka ditunggukan selama 1 tahun Bang Adam gitu. Jadi dalam ilmu fikih ini dibahas. Sepertinya ini jorok begitu. Tapi ini adalah sebuah ilmu fikih yang harus disampaikan. Seorang yang tidak dapat menggauli istrinya dalam tanda petik,
kemudian karena disebabkan penyakit tertentu, salah satunya adalah bisa jadi sihir ini, maka dalam ilmu fikih diatur diobatkan. Dan seorang istri seharusnya dia sabar. Nah, diobatkannya selama berapa? Selama 1 tahun, Bang Adam. Gitu. Jadi kalau selama 1 tahun ini ternyata sudah diobatkan kemana-mana, sudah pakai obat-obat tertentu, sudah diruqyah misalnya, sudah ke dokter, sudah kemana-mana, tapi dalam kurun waktu 1 bulan ini ternyata 1 tahun, maaf, ternyata tidak terjadi juga, maka seorang istri boleh menggugat ke pengadilan, gitu. Ya, karena memang mengalami penyakit yang tidak dapat menggauli istrinya. Nah, karena itulah ujian yang cukup berat ya bagi sebuah rumah tangga ketika tidak terjadi tanda petik tadi seorang suami tidak bisa menggauli istrinya. Nah, maka ini adalah sebuah hal yang seorang istri dia harus sabar. Nah, cari peruqyah dulu. Diruqyah dulu. Barangkali kalau tanda-tandanya 1, 2, 3, 4, 5 tadi nampak dalam diri suami atau istrinya, maka bisa jadi terkena gangguan sihir pemisah ini atau sihir tafrik, maka harus diusahakan dengan cara salah satunya adalah menguatkan keimanan. Sekali lagi saya sering sampaikan bagaimana menguatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Iman itu kan tasdik bil qalbi. Jadi membenarkan dalam hati. Kemudian wa iqraru bil lisan, ucapkan dengan lisan kita, wa amalu bil arkan, dan melakukan dengan perbuatannya. Jadi artinya kalau kita yakin semuanya sudah beriman kepada Allah sebagai seorang muslim, kemudian kita juga sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan kemudian kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Nah, ketika sudah itu lakukan yang ketiga, wa amalu bil arkan. Jadi lakukan dengan perbuatan kita. Jadi kalau kita yakin bahwa Allah itu ada, ya kan? Kemudian ucapkan syahadat, maka apa yang Allah perintahkan lakukan dengan semaksimal mungkin, sebisa kita, semampu kita. Gitu. Semampu kita itu bukan dimudah-mudahkan, tapi artinya sesuai dengan kadar yang kita miliki. Kemudian apa yang diperintahkan kita laksanakan karena kita merasa mencintai Allah, maka apa yang dilarang kita tinggalkan. Nah, itu yang pertama, ketika mengalami gangguan yang saya sebutkan di atas ini, maka lakukan introspeksi diri, kuatkan iman, ya kan? Kemudian tawakal, yang berikutnya adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu usaha atau ikhtiar kita dalam mengobati penyakit ini, yang mengalami gangguan sihir perceraian atau cekcok, selalu cekcok dalam rumah tangga, tidak tahu apa penyebabnya, maka ruqyah adalah salah satu materi atau cara kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ruqyah itu apa sih? Doa, Madam. Jadi kalau dengan ruqyah ini kadang-kadang orang termindset bahwa saya tidak kesurupan itu. Iya, banyak mindsetnya kadang-kadang, wah ini di ruqyah katanya ngamuk-ngamuk. Iya, ngamuk-ngamuk gitu. Ya, iya, rata-rata banyak kayak gitu kan. Ya, karena apa? Mungkin lihat-lihat di media sosial. Betul, ataupun di apa. televisi dan sebagainya. Seperti itu ya. Iya, mungkin itu udah ibaratnya udah di schedule kan gitu ya. Betul. Mungkin yang ngamuk disutin. Sekian persen saja sebenarnya mengalami seperti itu. Jadi artinya Bang Adam, yang sering kita lihat di media sosial, apalagi kalau mohon maaf di media sosial ini semua boleh menampilkan sesuatu apapun ya tanpa filter sama sekali. Betul. Dan kadang-kadang apa yang ditampilkan itu adalah sesuatu yang memang positifnya banyak, tapi kadang-kadang juga ada yang memang hanya sebuah settingan sebagai hiburan, tapi kita nganggapnya serius. Nah, itu yang harus kita seleksi ya, gitu. Nah, kalau di televisi barangkali memang lebih terfilter ya barangkali, walaupun sebenarnya kita juga memilih-milih. Orang kalau kita mengalami rumah tangga nih, rasanya tidak nyaman di rumah tangga ini, ada apa gitu kan. Kemudian jangan berpikir bahwa ketika di ruqyah itu hanya untuk orang yang kesurupan saja, ya, atau orang yang terkena sihir saja. Tidak, karena ruqyah adalah doa. Jadi apapun itu, bahkan di sebuah ayat disebutkan ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub, bahwa ketahuilah dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Ketika mengingat Allah, salah satunya ruqyah itu diperdengarkan ayat Al-Quran. Jadi diharapkan kedua suami istri ini ketika di ruqyah dia menjadi tenang, Bang Adam. Ketika tenang, maka dia bisa menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga yang dihadapinya. Jadi plusnya itu 2, Bang Adam dapatnya.
Jadi kalau mengalami tidak nyaman dalam rumah tangga di ruqyah, maka yang pertama, kalau ada gangguan makhluk halus atau gangguan sihir, sihir pemisah, sihir apapun, maka akan terdeteksi insya Allah dengan izin Allah, dengan cara reaksinya akan nampak seperti mual, muntah dan sebagainya. Kalau ternyata tidak ada juga reaksinya, maka ruqyah ini berfungsi sebagai sebuah zikir untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ketika dia mendengarkan Al-Qur'an, dirinya menjadi nyaman, adem, tenang gitu kan. Dan dari ketenangan itulah dia berusaha berpikir jernih, cari apa sih sebenarnya yang menjadi permasalahan atau ruwetnya ya kan di dalam rumah tangga tersebut itu. Nah itu Bang Adam. Jadi tidak ada salah ya orang yang mengalami gangguan ini kemudian melakukan proses ruqyah. Iya, oke nih itu tadi penjelasannya dari Pak Ustadz Ihsan ya. Oke, nanti kita lanjut lagi. Mungkin ada yang mau disampaikan oleh Pak Ustadz Ihsan. Tapi sebelumnya ini ada pertanyaan lagi nih Pak Ustadz. Iya, ada pertanyaan lagi yang kita rangkum dari beberapa pendengar ya. Ini yang pertama ini Pak Ustadz, doa penghancur sihir pemisah. Nah, doanya itu mungkin seperti apa bisa disampaikan. Nanti mungkin bisa Anda saksikan juga nanti di YouTube ya, setelah Pak Ustadz Ihsan nanti akan membacakan doanya mungkin Pak Ustadz ya. Dan juga ada lagi, berapa lama sihir tafrik atau sihir pemisah ini bertahan? Iya, berapa lama bertahannya? Oke, mungkin dua dulu nih Pak Ustadz untuk pertanyaannya. Amalan apa yang dilakukan untuk menghancurkan sihir? Jadi salah satunya yang bisa menghancurkan sihir itu salah satunya adalah saya sampaikan kemarin Al-Baqarah ayat 102. Nah ini adalah ayat untuk membatalkan sihir. Bisa juga dengan menggunakan surat Al-Falaq dengan surat An-Nas gitu. Tapi biasanya memang orang yang mengalami sihir tafrik atau sihir perceraian dalam rumah tangga ini, kedua-duanya tidak merasa dirinya ada permasalahan atau tidak merasa ada sesuatu yang aneh dalam dirinya. Nah, tetapi sebenarnya dia merasakan hal-hal yang ganjil dalam dirinya. Tetapi untuk mencari dia apa ya seperti pikirannya buntu gitu atau tidak bisa mencari solusi, bingung ya. Ini apa sih sebenarnya yang saya alami gitu. Ini biasanya yang tahu biasanya adalah orang di sekitarnya gitu. Baik itu anaknya yang sudah dewasa atau mungkin kalau ada tetangga atau saudaranya yang memang memantau kondisi rumah tangga tersebut, biasanya dia akan menyarankan untuk melakukan itu. Dan bahkan di tingkatan tertentu Bang Adam, tingkatan tertentu sihir ini sudah sangat menguasai kedua belah pihak, suami dengan istrinya, dia tidak mau untuk diruqyah. Itu, ayo kita coba cari ustadz untuk ruqyah atau seperti apa. Maka dia sudah menolak dulu. Apa ini tidak sakit, apalah misalnya dengan bahasa-bahasa yang seperti itu. Gitu. Ini kalau sihirnya biasanya sudah sampai ke taraf-taraf tertentu. Atau bahkan di beberapa kejadian saya pernah mendapatkan cerita dari orang yang datang kepada saya. Datang kepada saya ini, dia sudah lewat di depan rumah saya. Dia bilang rumah saya tutup. Waduh. Ya, jadi tidak ketemu saya. Padahal saya waktu itu sedang ada di rumah dan rumah saya terbuka gitu pada saat itu. Gitu. Kemudian dia juga bercerita, saya tidak mau diruqyah Ustaz. Saya sudah lama, tahun yang lalu pun saya ingin diruqyah. Gitu. Tapi begitu mau berangkat, udah timbul rasa malas dan sebagainya. Ini adalah sebuah hal yang di taraf tertentu seorang yang terkena sihir, dia tahu bahkan ketika mau diruqyah ini kan mau dilawan nih kan bahasanya kan, mau dilawan dengan ayat Al-Quran, maka setan sudah bereaksi lebih dahulu dengan cara-cara seperti itu. Maka kuatkan saja niat. Kalau memang ingin diruqyah maka berangkat saja tanpa harus berpikir banyak hal ya. Dan insya Allah dari sisi privasi ya, kita tidak pernah menceritakan kepada siapapun tentang diri pribadi orang-orang yang pernah kita ruqyah. Jadi jangan khawatir tentang privasi insya Allah. Ketika saya bercerita pun saya tidak akan menyebut nama kan dan lain sebagainya. Maka ini sebuah
kode etik ya dalam perobatan ya, termasuk yang saya pegang selama ini di SOP Ruqyah. Apa tadi yang kedua mengenai? Yang kedua ini berapa lama sihir itu memengaruhi. ya, pemisah ini bertahan? Berapa Ya. lama kan dia bertahan? Ya, Ustaz? Berapa lama itu adalah sangat bervariasi. Bervariasi tergantung dari berapa kuat ya sihir tersebut dilakukan. Dan kita sering sampaikan kepada orang-orang yang sudah sembuh dengan cara ruqyah, pertarungan kita dengan setan itu belum selesai. Ya, kalau kita bandingkan dengan sakit bisul, misalnya mohon maaf ya kan, sakit fisik. Sakit bisul ini kalau sudah pecah, mata bisulnya keluar, sudah sembuh. Dan kembali lagi entah 5-10 tahun yang akan datang belum pasti. Dia akan kembali lagi bisul itu. Nah, itu kalau kita melawan bisul. Tapi hari ini ketika kita berbicara tentang sihir, kita berbicara tentang gangguan makhluk halus, jin misalnya, gangguan makhluk halus, maka kita sedang melawan sesuatu yang hidup. Tidak kelihatan ya? Tidak nampak, ya kan? Dan dia hidup. Hidup. Dan tidak menutup kemungkinan seseorang, mohon maaf, yang melakukan sihir ini kembali melakukan sihir yang kedua, kembali melakukan sihir yang ketiga, dan lain sebagainya. Walaupun dengan resiko yang juga cukup besar. Bisa jadi sihir itu ketika tidak mengenai yang bersangkutan, dia akan kembali kepada dirinya. Bisa jadi seperti itu. Gitu. Itu Allah alam, Allah yang melakukannya. Ya, tetapi kadang-kadang karena dorongan nafsu yang sangat besar, ingin pokoknya bagaimana keluarga itu bisa hancur misalnya, ya itu sudah dikuasai kan kalau udah kayak gitu, maka kadang-kadang dia melakukannya secara berulang-ulang. Maka jawaban dari berapa lama sangat bervariasi. Nah, maka yang harus dilakukan adalah kita membentengi dirinya juga harus secara terus-menerus gitu. Kita juga melakukan pembentengan diri secara istiqomah, sehingga apa? Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Dengan sihir itu tidak akan berikan mudarat sedikit pun, kata Allah, wa ma hum bidarrina bihi min ahadin. Dengan sendirinya sihir itu tidak dengan sendirinya menyakiti orang, illa biidznillah, kecuali hanya Allah yang memberikan izin sebagai sebuah ujian. Bagaimana kemudian kalau kita berlindung kepada Allah, ya kan, dengan terus mengucapkan doa dan kalimat permohonan kepadanya, maka mudah-mudahan kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Iya. Untuk pertanyaan yang kedua. Oke, nah ini tambahan lagi nih Pak Ustadz, satu lagi ya. Ini menyangkut yang tadi. Jadi yang apa? Hubungan apa? Suami istri gitu ya, karena suaminya mungkin tidak memenuhi nafkah. Ya. Istrinya tadi batinnya ya. Jadi bisa mengajukan perceraian apa tadi? Ya, ketika itu berlangsung 1 tahun dalam Kita 1 tahun. Nah, jadi bagaimana kalau tidak menggauli istrinya, kalau bekerjanya di luar nih Pak Ustadz, misalnya udah sampai setahun, 2 tahun, 3 tahun gitu ya? Ya. Nah. Baik, itu ada sigot ta'lik ya. Tapi dia tetap mengirim apa ibaratnya penghasilannya tetap dikirimkan. Ya, kalau seperti itu adalah sebuah kesepakatan saja antara suami dengan istrinya. Jadi artinya ketika istri ridho, mohon maaf, seorang tentara yang harus dia berjuang untuk negara, ya kan, harus berjuang untuk mengamankan negara dan dikirim di sebuah daerah konflik atau di luar negeri bahkan, karena bisa 1 tahun lebih, ya kan, di daerah tersebut. Maka ketika memang seperti itu, kemudian antara suami dengan istri, dia sudah paham betul dengan konsekuensi yang ada, gitu, tanpa dan itu sudah kesepakatan, maka sah-sah saja keduanya melakukan kesepakatan, gitu kan. Nah, tapi kalau dari awal janjinya adalah tinggal bersama, gitu kan, tapi kemudian si suami ini karena sebab tertentu, sebenarnya sebabnya adalah sebuah hal yang bisa dihindari, bisa mencari nafkah di dekatnya, tapi ternyata dia memilih yang jauh dan sebagainya, maka si istri tidak ridho. Kuncinya adalah istri ridho atau tidak ridho. Ketika kalau kita berbicara fikih, boleh tidak dia menggugat cerai? Kalau ternyata itu bukan kesepakatan awal dan istri tidak ridho, maka ada sigot ta'lik yang berbicara. Nah, maka sigot ta'lik itu dibuka lagi di buku nikah itu, ada tak suami dulu mengucapkan sigot ta'lik? Iya, kan? Saya sewaktu-waktu meninggalkan istri saya selama 3 bulan lamanya, tidak memberikan nafkah lahir, zahir maupun batin.
selama 6 bulan lamanya, maka istri saya keberatan dan kemudian mengajukan gugatan, maka jatuhlah talak saya yang pertama. Sehingga ta'liq ini adalah sebuah kata-kata cerai atau talak yang tergantung. Artinya jangan sampai melakukan itu. Kalau melakukan itu dan istri tidak ridho, dia bisa menggugat ke pengadilan. Jadi kata kuncinya adalah Bang Adam dari pertanyaan itu adalah ridho tidak keduanya. Ya. Iya, jadi kalau istrinya tidak ridho, bisa. Kalau ridho, ya berarti sudah kesepakatan sama-sama gitu ya. Apalagi kalau mohon maaf tadi ya, seorang yang mau menikah dengan mohon maaf tentara itu, udah jelas tuh bakal jauh-jauhan gitu, dalam waktu yang lama gitu. Maka konsekuensi itu harus diperhatikan sebelum pernikahan. Jadi pernikahan itu kalau bisa dari awal itu jangan cuma enak-enaknya banget. Wah, dengan sanjungan gitu kan. Pada masing-masing. Janji manis. Gitu. Jadi bicarakan juga hal-hal yang sifatnya itu urgent. Misalnya kamu setelah menikah kita tinggal di mana, gitu kan? Relakah misalnya harus tinggal dengan mertua beberapa waktu, ya kan, sambil mencari rezeki, ya kan, Allah berikan. Seperti itu. Jadi itu hal-hal yang memang step-step yang perlu dilewati oleh seorang calon pengantin ya, sehingga dalam kehidupan rumah tangganya nanti terjadi hal yang tidak diinginkan itu, kalaupun terjadi itu tidak fatal, ya kan. Walaupun kadang-kadang sebelum nikah sudah bagus-bagus nih, nanti bakal seperti ini, tinggalnya nanti akan, tapi ternyata di tengah perjalanan itu hal berbeda terjadi. Minimal sudah berusaha sebaik mungkin. Betul sekali nih Pak Ustadz. Iya, jangan dikasih nanti rumah saya kasih, mobil saya kasih, janjinya tadi. Nggak taunya ujung-ujungnya makan nasi sama garam, Pak Ustadz. Bahaya juga ya. Oke nih, itu tadi sahabat Bayung Radio, dari pertanyaan kita sudah dijawab oleh Ustadz Ihsan. Mungkin masih ada yang mau disampaikan lagi Pak Ustadz, apa langsung closing? Ya, baik. Mengingat waktu barangkali sudah hampir 60 menit, maka barangkali kita sama-sama mengingatkan diri kita masing-masing bermuhasabah bahwa yang saya sampaikan di awal, pernikahan ini ibadah yang sangat panjang waktunya, dan bahkan dari kita bisa berpuluh tahun gitu kan, bisa 50 tahun. Ada istilah perkawinan perak ya, ulang tahunnya. Ada perkawinan emas dan sebagainya. Ini adalah ibadah-ibadah yang sangat panjang masanya. Kalau sholat barangkali sehari hanya 5 waktu, dengan durasi barangkali tidak lebih dari 1 jam ya. Tapi kalau urusan rumah tangga ini adalah sangat panjang waktunya. Maka bagi yang belum mendapatkan jodoh, kemudian mengalami hal-hal yang sifatnya ganjil, ya kan, maka tidak ada salahnya melakukan proses ruqyah dan banyak mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian bagi rumah tangga yang sudah akan melaksanakan pernikahan ya, maka laksanakanlah pernikahan itu sebagai salah satu cara kita beribadah kepada Allah, melaksanakan salah satu sunnah Rasulullah, dan ingin memperbanyak ibadah di dalamnya. Kemudian bagi yang sudah berumah tangga, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banyak hal. Salah satunya adalah dengan mengalami keretakan dalam rumah tangga yang dilatar belakangi oleh sesuatu, maka selesaikanlah masalah itu dengan cara musyawarah. Kalau ternyata keretakan rumah tangga itu dengan sesuatu yang tidak lazim atau tidak ada sesuatu yang mendasar yang melatar belakanginya, maka lakukan hal-hal yang bermohon kepada Allah dengan cara banyak beribadah, meningkatkan keimanan, dan juga tidak salah melakukan proses ruqyah itu sendiri. Nah, kemudian ketika memang sudah terjadi perceraian, sudah terjadi perpisahan gitu kan, dan memang itu adalah yang terbaik bagi keduanya, maka tetap jagalah hubungan antara yang selama ini barangkali itu mantan ya. Tapi selain mantan itu ada sesuatu yang masih tidak terputus Bang Adam. Salah satu adalah anak. Nah gitu. Jadi kalau seorang suami yang sudah menceraikan istrinya gitu, tapi dia masih memiliki anak yang masih belum balik, maka tidak boleh diputuskan. Maka dia harus tetap diberikan nafkah oleh si mantan ayah dalam tanda petik ya. Padahal dia bukan mantan, dia tetap ayahnya, gitu, dan masih punya kewajiban yang lain. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita semuanya dari ujian-ujian dalam rumah tangga ini, ya, terutama yang berkaitan dengan sihir ini. Nauzubillah, ya kan, sihir ini adalah sebuah perbuatan yang sangat dibenci dalam agama,
dan ini adalah termasuk 7 dosa besar ya yang disebutkan oleh Rasulullah adalah melakukan sihir. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bermanfaat.